Ah, Halo. aduh, kangen Hai. nih nonton bioskop. Sama dong. Aku juga kangen. Hai semua Sobat 21, thank you yang udah ikut gabung ke Live Cinema 21. Mari kita ngobrol bareng, ngabuburit bareng. Oke, kita mulai. Karena gimana kabarnya? Semoga sehat. Sehat, ya di rumah aja kita. Biasanya kan Udah kalau kalau libur syuting enaknya kan kita bisa nonton. Ini bener-bener kita nggak bisa ngapa-ngapain dan harus di rumah. Ya, paling bosan aja ya. gitu. Udah hari kesekian, sekian, sekian yang sudah tidak bisa dihitung lagi bahkan. Kita udah Kita dua di bulan rumah belum ya? ini. Udah. Harusnya udah ya. Kan around April aja 1 bulan full. Oh iya ya, April ya ya ya. Aduh, Terus aku lupa deh ya ya. Aku syuting tuh terakhir. Maret Aku aku tuh berhenti syuting gara-gara corona soalnya. D2. pasti sih Bulan banyak apa ya? banget backstage bukan? Yes, Maret, betul. Maret. Oh ya Maret. Bener-bener Maret. Itu kayaknya Maret Maret akhir ya? deh. Kita mulai ya Maret minggu. Ada yang minggu ketiga, ada yang minggu keempat, dan April udah full 1 bulan. Mei udah masuk Mm-mm. minggu kedua, ya kurang lebih 2 bulan. Iya udah 2 bulanan. Wah, gila ya. Dan bener-bener nggak bisa kemana-mana selain ke supermarket paling ya. Mm-mm. Rutenya cuman kamar, dapur, ruang tamu, balik lagi ke Kamu kamar. sama TV. Oke, Nonton-nonton aja gitu. gimana nih? Kalau Karwe sendiri jadi punya hobi baru nggak Kak semenjak di rumah aja? Atau jadi, oh aku nemuin hobi baru nih, aku jadi belajar masak misalnya kayak gitu. Kalau masak sih tetap ya, nggak bisa. Jadi, Oh, eh jadi di tempat aku ini kan juga rame, ada beberapa musisi yang reguleran mereka. Jadi, aku di tempat temen aku, jadi kita rame-rame dari awal lockdown tuh udah di sini. Jadi mereka bener-bener nggak kerja dan mereka nggak bisa keluar kan, karena musisi reguler di kafe itu kan semua kafe ditutup gitu. Jadi dari awal aku di sini, mm-mm. kebanyakan justru temen-temen yang bisa masak mereka akan masak untuk kita gitu. Paling aku cuma nyiapin bahan, membantu doa agar makanannya tetap enak. Ya hobi baru paling badminton. Jadi karena kita udah ngelakuin semua olahraga dari lari sampai akhirnya lari itu bosen. Ini lari lari di rutenya ini Iya. aja nih, perumahan-perumahan yang sama lagi nih. Akhirnya kita coba beli raket, main badminton bareng rame-rame. Kalau hobi baru sih enggak, cuman biasanya kalau dulu aku kan emang gamer ya. Awalnya jadi demen banget Mm-mm. main game. Sekarang mulai ngeluarin PS4 lagi, mulai ngulik-ngulik main PUBG lagi. Kalau dulu kan biasanya kalau udah syuting kayak udah deh gak usah main karena kalau aku udah main itu nggak berhenti gitu. Mm-mm. Jadi Jadinya hobinya di situ. kalau sekarang tuh kayak ada waktunya ya. Ada waktunya untuk mulai mendalami hobi yang sudah ditinggalkan. Kayaknya lagi terlalu banyak waktu ya kita untuk mendalami hobi sampai Iya, benar juga kayak sih. please kerja gitu. Semua orang Iya sih, pikirannya benar pengen juga. kerja. Mm-mm. Bahkan waktu itu pas aku ngobrol sama banyak gitu, bahkan ada yang sampai ngobrol sama tembok, saking nggak tahunya matanya. Wow. Saking gak ada lawan main untuk diajak ngobrol ya. Jadi Betul. Jadi temboknya mendadak bernama, punya nama, wah, dan bisa diajak ngobrol. temen imajinasi. Ya ya ya. Orang teater pasti itu yang diajak ngobrol. Mm, kayaknya. Gitu. Berarti selama ini kegiatannya tetap mencoba berolahraga ya dengan main bulu tangkis. Terus ya kurang lebih sama lah ya, main games, Iya, rebahan, nonton dan sebagainya. iya. Oke, kalau misalnya pandemik ini nggak ada,
Mm. Kak Roy ini lagi apa sih sekarang? Misalnya lagi ada project yang dikerjain kah? Mungkin film atau misalnya lagi ada project barang arah musik dan sebagainya gitu. Kalau aku terakhir tuh emang lagi ngerjain buat film backstage. Jadi waktu pandemik itu baru-baru awal Heeh. keluar, itu kita lagi ngerjain D3. Jadi baru banget gitu. Mungkin ada beberapa produksian yang aku tahu juga ditunda. Cuman yang aku denger beberapa project yang ditunda itu kemungkinan mereka sudah D10 mungkin atau D15. Jadi nah backstage ini Hmm, baru syuting banget emang. Kita baru D3. Waktu itu produsernya Mas Robert Roni sama sutradara Mas Guntur memutuskan untuk ya udah deh kita berhenti dulu karena susah juga sih. Misalkan kita aku ngerti sih, maksudnya kayak di antara mungkin para kru kan kayak art mereka harus ngerjain ngebangun A, ngebangun B. Gak bisa juga kalau mereka setiap mm-mm. kali pakai masker. Akan sesak juga gitu loh dan Iya. gak baik dan gak akan nyaman juga gitu. Dan di posisi syuting itu kan di setiap scene misalkan kayak kita ngobrolnya scene mobil, pasti mereka akan Mm-mm. ngelap di satu mobil itu. Which Betul. is itu akan berbahaya untuk entah pemainnya atau mungkin ya untuk semuanya sih, untuk keseluruhan kru sama cast gitu. Ya, Jadi, jadi aku waktu itu diberhentikan di D3 kalau misalkan tidak ada pandemi ini aku lagi syuting backstage. Berarti hmm, masih sisa sekitar 20 harian gitu. jadi demi kebaikan bersama dengan berat hati dan terpaksa akhirnya syutingnya harus ditunda di hari ketiga. Iya, aduh, sebel deh. Dan emang ada, sebelum aku syuting backstage tuh kan aku juga baru kelar syuting Jis NN. Mm-mm. Nah, itu kan harusnya mungkin keluar di bulan-bulan ini kan. Tapi karena Mm-mm. terhenti, aku nggak ngerti deh. Jadi sistemnya seperti apa? Atau mungkin karena yang antriannya harus ditayangkan dulu kalau memang nantinya akan dibuka. Atau akan stick to the plan, film emang harus tayang ya, aku nggak tahu sih. Berarti either proses syuting backstage atau sedang promo untuk Jis NN ya berarti di bulan-bulan ini nih Iya, seharusnya. harusnya. Waduh lumayan ya, lumayan banyak yang tertunda ya ternyata. Dan aku nggak bisa ngebayangin waktu mulai lagi akan seperti apa tuh. Gue kayak, ini Iya gimana sih, ya iya sih, tapi bener perencanaannya? sih. Lu Kayak kebayang nggak sih? ketika, iya hektik banget gak sih pasti kayak semua mau dilakuin, semua harus ngantri gitu. Iya, dan aku nggak kebayang jadi 21 yang udah punya plan. Pasti kan kalau 21 mereka udah punya plan selama setahun. Berapa film nih ya akan di Januari, Februari, Maret. Belum lagi yang pengen ngambil slot ya. Maksudnya yang mereka lagi nyari slot gitu. Itu gimana mereka merencanakan siapa yang tayang duluan dan siapa yang tidak gitu. Iya sih, bener. Kebayang sih pasti kayak agak hektik gitu nanti karena mendadak semuanya masuk yang tadinya harusnya berjeda, tapi ini jadi satu gitu semuanya baru dibagi-bagi Iya, lagi. iya, iya, Iya iya. sih. Aku percaya pasti banyak beberapa project film juga yang harusnya tayangnya bulan ini, bulan depannya lagi, tapi karena ditunda, mereka sebenarnya udah kelar semua gitu kan. Jadi tinggal siap tayang gitu mendadak semuanya. Iya, 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 iya. Bener, bener, bener. Even kayak web series, ngerjain web series, musik pun, ya semua ditunda gitu untuk ada aku ngisi soundtrack buat ada satu web series dan film. Kemarin juga aku sempat ngerjain web series, ya itu semua penayangannya ditunda gitu. Even yang buat digital ya, nggak Mm-mm. cuman buat apa namanya, nggak cuman buat 21 untuk bioskop gitu. Kayaknya sih memang semua yang melibatkan orang banyak pasti ditunda sih demi kebaikan bersama juga mencegah penyebaran kan soalnya. Nah, sekarang aku punya pertanyaan. Aku penasaran banget karena waktu Hmm. aku searching soal Kak Ro itu kayak karirnya banyak banget beragam. Ada sinetron, ada FTV, ada film, ada main band, ada vokalis band juga. Jadi aku tuh penasaran kayak ini sebenarnya mulainya dari mana ya? Mulainya acting dulu baru masuk ke band atau dia ngeband dulu baru nyanyi gitu. Coba boleh diceritain dikit gak ke Sobat 21? Awal karir Hmm. sampai sekarang. Justru awal karir aku tuh emang di acting. Jadi awal Hmm. pertama aku tuh tahun 2008 ikut majalah Aneka.
Mm-mm. Waktu itu majalah teknologi saya masih ada Cover Boy. Kalau kalau tahu, mungkin nggak Tahu, tahu deh yang tahu, sekarang sekarang tahu ya, tahu. tahu ya. Kita seumuran, cuman beda dikit. Ketahuan Jadi umurnya di atas sama di bawah nih dikitnya. di bawah dikit. Kan aku Oh, manggilnya jadi tahu. kakak. Oh iya 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 iya. Oke oke. Berarti tahu Cover Girl, tahu gadis ya. Gatsam. Tahu dong. Ya jadi ikut Cover Boy. Nah 2008 tuh juara satu di Cover Boy. Terus langsung emang awalnya tuh ikut Aneka itu karena tahu di situ banyak produser, banyak casting director yang nonton. Dari emang pengen Oh. aimnya awal tuh pengen film, tapi pada waktu itu belum tahu apa bedanya film, sinetron sama FTV. Gitu. Akhirnya terjun pertama ke sinetron gitu. Tahun 2011 kayaknya aku main sinetron, terus lanjut ke FTV. Nah, 3 tahun belakangan ini aku pengen fokus untuk di film sebenarnya. Jadi Mm-mm. aku cuma ngambil di film, pengen karena ngelihat apa ya di film ini kayak film apa yang aku mau gitu loh. Sebenarnya aku pengen belajar tentang keaktoran itu kayaknya lebih baik di film dan aku ngelihat interestnya lebih ke sana dibandingin aku ke TV Oke. gitu. Mm-mm. Nah, soal musik, kenapa bisa bermusik? Itu awalnya juga dari film Oh gitu. gitu. Jadi waktu itu kita buat web series. Nggak usah judulnya lah. Ikut web series arahan dari Visinema. Nah, di situ yang menceritakan Mm-mm. tentang band. Jadi Mm-mm. eh, nggak ada sama sekali kepikiran untuk ngeband pertamanya. Aku emang bukan lahir, aku dekat sama orang-orang musik dibandingkan orang-orang film Mm-mm. waktu itu. Jadi Oke. teman-teman aku ada penyanyi, ada jazz waktu itu. Tapi aku nggak pernah kepikiran untuk menjadi penyanyi. Sampai ditantang untuk web series itu, lu bakalan manggung di Sondrenalin. Waduh, aku bilang. Itu acara eh musik banget tuh ya. Acara musik banget dan acara musik gede gitu. Tapi gimana caranya nge-grab orang, ini beneran real mau di-shot penontonnya? Iya. Terus orang mau nontonin kita di Sondrenalin, gimana caranya kalau lagunya belum keluar gitu kan? Kayak kalau disuruh acting, disuruh main, mempelajari skrip, itu tuh maksudnya nggak ada dak dikduk, nggak terlalu dak dikduk gitu loh. Dak dikduk gitu Mm-mm. maksudnya kayak mikirin gimana ya seorang rockstar. Karena aku sendiri sebenarnya pecinta lagu-lagu pop gitu, maksudnya ya yang Mm-mm. mainstream gitu. Lagu-lagu yang lagi famous ya aku suka gitu. Tapi Mm-mm. untuk arah ini kan lagu-lagunya kalau aku ngelihat lebih ke British rock ya awalnya gitu dan itu zaman-zaman SMA banget. Naiknya zaman-zaman mungkin kalau lagu-lagu era tuh inget-inget mungkin kalau di Indonesianya lebih zamannya Peter Pan, Ceylon Seven Zaman dan sekarang lagi band-band masih. masih naik kan dan sekarang tuh lagi 90s banget gak sih? Semua lagu-lagu kalau kayak old Iya. soul semuanya. Kerasa kan? Dan perpindahannya kayak waktu 2009 kita lagi Melayu semua. Dan arah tuh kayak kenapa aku berani ikut arah dan mau karena menurut aku arah tuh beda sendiri gitu. Mereka Mm-mm. mau naikin maksudnya kayak kita coba aja kalau orang-orang lagi naikin yang 90s kita coba naikin band kayak dulu kayak Oasis atau kayak The Beatles lagi gitu dan Oke. ternyata berhasil dan waktu web series itu tidak jadi tayang dengan alasan internal Mm-mm. pemilik Visinema Mas Angga Sasongko ngajak kita meeting ada Tanta ada Hanum ada Gilbert Kohan gitu Mm-mm. guys gimana kalau ini jadi band beneran saya kebetulan nggak pernah manggung nih gitu nggak pernah manggung beneran dan proses buat jadi penyanyi tuh bener-bener apa ya lama even temen-temen yang kayak basis aku Gilbert tuh pertama kali ngeliat aku jadi vokalis bukan masalah suaranya jadi dia ngeliat gerak-geriknya dia bilang waktu pertama kali aku ngeliat kamu Roy latihan kita latihan band aku cuma bisa bilang
ini banyak PR-nya. Karena kenapa aku kasih referensinya Gilbert Pohan? Gilbert Pohan itu adalah benar-benar sampai sekarang yang nyari uang dari nyanyi. Kalau Oke. Tanta, Hanum itu kan, Hanum cinta banget sama musik mereka berdua. Cuman Mm-mm. Tanta kan aktor. Hanum ini Mm-mm. news anchor dari CNN. Nah, Gilbert ini adalah salah satu-satunya yang emang cari makannya ibaratnya periuknya ya Musik. dari musik gitu. Dan dia bisa bilang, wah ini pertama kali gue pikir ini PR banget anak ini. Sampai akhirnya Mm-mm. syuting, mereka Gilbert sampai bilang, wah Hanum juga baru belajar drum. Jadi orang bilang, gila nih anak dua baru belajar drum, satu lagi, yang satu lagi baru belajar jadi penyanyi dan kamu bisa nyanyi kayak gini. Ini udah gila Roy. Itu di film. Aku pikir ya udahlah, ini kan by script. Ntar kan enggak lagi. Pada saat Mas Angga nyodorin proposal untuk ayo kita jadiin ini band beneran kayak wah, ini udah nggak main-main nih. Maksudnya udah beda kalau kemarin kan Roy meranin penyanyi. Ini Mm-mm. Roy jadi penyanyi. Penyanyi. Gitu. Ya udah akhirnya buat aku itu tantangan gitu aku bilang em, tapi akan seperti apa Mas? Apakah akan web seriesnya keluar baru arahnya keluar atau arahnya aja? Enggak, jadi gue pengennya arahnya aja keluar. Jadi kalian akan jadi band bener-bener band. Oke, ada maksudnya ada yang bisa kita latih atau apa nggak Mas Ferry? Terserah kalian, kalian atur. Gua akan bikin kumpul latihan. Akhirnya terciptalah arah sampai sekarang. Oh, gitu. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya semuanya berawal dari acting, terus baru Awal akhirnya dari karena satu acting. dan lain hal baru terbentuk si arah musik ini. Yang akhirnya jadi penyanyi Yes. deh, gitu. Yeay. Ya, 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 ya. Hehehe. Udah jadi teman searah belum? Sudah dong. Oke, Ya. nih sekarang aku mau sedikit ngomongin tentang film. Ya, tentang Mm-mm. film-filmnya Kak Roy ini. Aku penasaran banget sama ceritanya. Jadi sebenarnya banyak sih artikelnya gitu, tapi aku mau dengar langsung dari Kak Roy. Gimana sih ceritanya kok bisa gabung ke produksi filmnya dari Brunei loh? Waktu main film yang Wah, ini. waduh itu juga panjang tuh. Oke, jadi waktu itu sutradaranya kan Siti Kamaludin, salah satu Mm-mm. insan film di Brunei. Dan ada satunya lagi namanya Chan Mancing, itu dia dulunya adalah stuntman-nya Jackie Chan. Akhirnya dia Wow. Mm-mm. dia rehat, dia akhirnya ke Brunei, akhirnya tinggal Brunei ketemu sama Siti. Siti ini pertama kali kerja untuk film itu di Malaysia yang aku tahu. Dia cerita sama aku. Mm-mm. Terus dia bilang kita pengen bikin film internasional pertamanya Brunei. Jadi kolaps antara Malaysia, Brunei dan Indonesia Oh, gitu. memang ada Uh, Indonesianya. ada Indonesianya. Jadi tapi dia belum tak waktu itu kalau nggak salah dia belum tahu tuh akan lebih berat ke siapa. Yang pasti peran utama akan dari Brunei, si perempuan Yasmin Mm-mm. itu. Tapi dia nggak tahu pasangannya atau teman-temannya itu Oke, akan dari oke. mana. Akhirnya aku belum tahu cerita itu. Mereka casting di hotel. Ada film di Brunei. Hah, film Brunei. Aku pernah ke Brunei soalnya dan nggak kebayang gitu main film Brunei gitu. Maksudnya Brunei kan small country ya. Maksudnya entertainmentnya nggak terlalu banyak gitu Iya, kan. jarang banget kita denger gitu juga. Dan mereka gitu komposisi pemainnya gimana gitu pakai bahasa apa gitu kan. Karena bahasa Brunei itu nggak sebenarnya buat aku lebih jauh Malaysia dibanding Brunei. Kalau Mm-mm. kalau Brunei tuh lebih ke bahasa Indonesia tapi ada nada-nada yang berbeda dikit lah gitu. Oke, Mm-mm. akhirnya mereka datang, mereka casting gitu, ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu. Aku tanya komposisi pemainnya siapa aja. Eh, ada yang dari Malaysia, aku tahu namanya lumayan terkenal tuh Datuk M Nasir sama ada namanya Nabila. Oh ya ya Mm-mm. gitu aku search. Yang dari Indonesia siapa? Kita sih pengennya Reza sama Dwi Sasono. Reza Rahadian. Reza Radian sama Oh, Mas Dwi Sasono Dwi waktu Sasono, itu. iya. Wah, kayaknya keren nih. Maksudnya komposisi pemainnya bagus gitu dan nggak mungkin mereka kalau menerima menerima itu pasti ceritanya kan pasti bagus gitu. Iya, Oke, betul.
akhirnya casting, berbahasa Brunei, baca skripnya. Jadi aku sempat tinggal di Brunei selama 3 bulan. Hmm. Jadi sebulan aku datang ke sana pas udah kepilih ke sana, reading sebulan, persiapan buat actionnya, syuting selama 2 bulanan lah di Brunei. Oh Jadi gitu. itu film internasional pertamanya Brunei yang dijual keluar. Oh, oke, oke. Tapi berarti karena memang dia berniat mengajak Indonesia kali ya, makanya emang castingnya berarti di sini kan? Maksudnya castingnya ketika join dan segala macam. Iya, jadi waktu itu aku castingnya sih di sini, castingnya di Indonesia. Cuman eh mereka tuh kayak orang-orang nggak dia nggak open case gitu modelnya. Oh, Dia sudah ada kenal, beberapa orang yang ditunjuk. mm-mm, yang dia kenal gitu dibilang, gue pernah lihat lu main di film ini, mau nggak casting? Termasuk kayak Direction. Reza, Reza yang aku tahu ceritanya gara-gara nonton film apa waktu itu dia bilang, wah ini bisa nih jadi papanya Yasmin gitu. Mereka Oke, oke. get inspired gitu. Get it, get it. Nah, itu kan katanya film action. Terus aku Hmm. banyak baca artikel juga, katanya semenjak itu Kak Roy jadi pengen main film action lagi. Iya, iya, Apa iya, sih? iya, iya. Apa nih daya tariknya dari film action yang bikin Kak Roy itu jadi pengen main lagi? Eh, pertama aku ngerasa waktu pertama kali main film Yasmin kan belum pernah aku main film action. Jadi persiapannya itu eh, melelahkan banget ya. Nah, tapi waktu ngelihat hasilnya aku puas. Jujur aku suka banget sama film Oke. Yasmin. Nah, aku ngerasa, ih, kok gue bisa ya? Tapi kenapa nggak pernah ngulik gitu? Nggak pernah ngulik action, nggak pernah tahu gerakan, belajar gerakan untuk film di action. Nah, karena aku suka dan ngerasa bisa, akhirnya waktu balik dari Brunei itu, aku tuh langsung ngulik ke silat, ke Muay Thai Oke. gitu. Jadi karena aku ngerasa bisa dan ini tantangan sih kalau film action dari segi stamina, belum lagi kita harus ngafalin skrip. Mm-mm. Gimana punya cerita yang kuat, juga bisa punya gerakan action yang bagus. Jadi aku ngerasa setiap kali main film action itu lebih ke tantangannya sih, ke staminanya. Oke, jadi tertarik lah ya, karena itu kayak apa ya, a new world, terus ternyata ketika didalamin, wah seru juga ya, terus hasilnya bagus. Iya, Begitu kan? iya, iya, iya. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke film lainnya. Jadi aku kemarin itu sudah ngasih box Q&A dan ada beberapa yang Hmm. nanyain kemarin itu, jadi aku kasih lihat sekarang aja. Karena juga boleh kalau mau menyapa Sobat 21 yang komen-komen gitu. Halo semuanya, ada Dia Sulia, ada Janata Rizky. Semuanya thank you yang udah di sini nonton live streaming bareng 21, bareng aku juga. Hai. Nah, ini dari Isaac Kola, itu. Bayu sama Kak Roy perbedaannya apa dan persamaannya apa? Kalau Bayu berarti Jis NN ya? Iya, pasti Jason and Watt itu. Karena emang novel dulu kan yang Sana penulisnya yang keluarin. Mm-mm. Kalau ngelihat apa tadi persamaan apa perbedaan? Eh, dua-duanya. Oke. Oke. Kalau persamaannya, jadi kan Bayu ini karakternya sebenarnya bartender lagi, barista. Jadi Beda ya, jauh eh, ya. Bikin jauh kopi, itu kayak, oh bar kopi apa ya? sama bartender. Barista, Oke, oke. oke. Nah, ceritanya kalau persamaannya Bayu sama Roy itu sama-sama pecinta kopi hitam. Oke. Jadi karakter dari si Bayu ini yang paling dikenal mungkin di novelnya, dia selalu menawarkan kopi hitam kepada ada salah satu karakter namanya N gitu. Dan N ini adalah Mm-mm. pecinta matcha. Oke. Dan Bayu yang mengajarkan apa artinya kopi hitam, apa enaknya kopi hitam. Jadi persamaannya Bayu itu sama Roy itu sama-sama pecinta kopi hitam. Mm-mm. Kalau Perbedaannya, Roy sama Roy sama sekali tidak mengerti menjadi barista awalnya. Jadi aku sempat belajar di oke. set. Mm-mm. Kedua, kalau aku ngebayangin Bayu itu kan orangnya sedikit kaku gitu. Jadi dia nggak terlalu vokal. Nah, kalau Roy itu orangnya vokal.
Jadi kalau ngomong aja. Nah, kalau Ber- Bayu tuh orangnya lebih introvert lah bahasanya. cool gitu ya, yang Iya, pendiam. diem, 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 dar. Dari nama akunnya aja udah Gis and Update. Ada kesulitan bangun chemistry ya bareng Kak Hanggi nih. Nah, ini sama lagi nih, ini Giselen lagi nih. Hanggini tuh yang jadi N. Mm-mm. Kesul. Enggak terlalu sih, karena Hanggini tuh orangnya supel dan humble. Jadi pertama kali, aku sebenarnya reading Giselen ini nggak banyak waktunya. Karena pemilihan Mm-mm. karakter Bayu ini sekitar seminggu sebelum mereka syuting. Oke. Aku casting untuk Gis NN ini waktu itu 2000 2019 Agustus, aku ingat, Oke, tahun udah lalu dari tuh. tahun lalu. Mm-mm. Syutingnya baru tahun ini dan aku waktu itu belum tahu kalau aku dapat, tapi seminggu sebelum mereka syuting mereka baru ngasih tahu kalau aku kepilih untuk menjadi Bayu. Oke. Mereka Agak sudah dadakan reading ya. agak dadakan ya. mereka reading jadi ada 3 karakter, Jis, N, sama Bayu. Nah, Jis sama N ini sudah reading mungkin dari Desember. Mm-mm. Nah, aku sempat khawatir, aku bilang, wah, kalian kenapa nggak ngabarin dari Desember ya aku ikut, atau mungkin dari Februari lah. Waktu itu aku nggak salah, aku syuting tuh Maret deh. Mm-mm. Enggak, salah aku tuh syuting Februari, kenapa nggak ngabarin maksudnya dari Desember. Jadi aku udah ketemu sama Junior sama Hanggininya. Hanggini juga ya. Karena generasi mereka kan, maksudnya generasi kita kan beda. Aku nggak tahu gimana mereka Mm-mm. ngobrol, ya kan. Enaknya gimana. Ternyata waktu pertama kali ketemu sama Hanggini, itu langsung klop, langsung bisa ngobrol, orangnya seru. Maksudnya enak, dia tuh bisa yang bertanya, Kak, tadi gimana kurangnya, misalkan gitu. Enaknya gimana. Sama aku juga bisa ngobrol sama Hanggini, gimana tadi kamu udah waktu aku ngobrol skrip ini rasanya gimana? Kamu ada Oh, maksudnya udah dapat belum gitu? Itu langsung tercipta paling cuma 2 hari, tapi kita baru-baru bisa ngobrol gitu. Orang supel banget, humble banget, jadi tidak ada kesulitan walaupun aku awalnya khawatir banget karena cuma punya waktu seminggu untuk membangun seminggu. hubungan. Mm. Tidak ada sama sekali kesulitan untuk membangun hubungan. Hubungannya langsung tercipta. Mantap. Udah bisa gombal-gombalan juga kan ada di YouTube. Yes, aku sudah gombal. Aku cari sendiri itu gombalnya. Aku Luar sempat biasa. kaget. Kaget, oh aku bisa gombal ternyata. Aku bisa gombal. Kenapa karakter Bayu perasaan nggak ada gombal-gombalnya nih? Tuntutan kadang-kadang kalau kepepet tuh jadi bisa Kak emang. Iya, tuntutan promo. Iya. Oke, setelah Jis NN, salah satu project yang lagi dikerjakan kan sebenarnya adalah Backstage. Malah yang katanya tadi Hmm, berhenti di hari ketiga. dating. Yap. Iya, jadi kita kan garis besar ceritanya juga sebenarnya nggak ada yang tahu sampai detail kan, karena kita cuma tahu oh yang main Hmm, Sasa Sisi dan mereka akan jadi kakak adik penyanyi di film itu, yap. gitu. Boleh gak di aku dibocorin dikit, terus diceritain dikit perannya, Hmm. Kak Roy sendiri nih di sana penyanyi juga kah atau gimana? Eh, enggak, mantan penyanyi. Oke. Jadi karakternya mantan penyanyi, ya mencintai musik, tapi di film ini dia sudah tidak menjadi pemusik, justru dia bekerja di belakang layar. Intinya dia bekerja di suatu label dan akhirnya ketemu sama Sasa sama Sisi, Sisi. dan nanti baru ditonton. Oke. Aku nggak bisa, kalau aku Iya. kasih tahu selanjutnya udah kepanjangan nanti, karena udah Oke. mengungkap semuanya. Oke, berarti karakternya adalah Karo yang akan berperan sebagai seseorang yang dulunya aktif di musisi, akhirnya bekerja di label dan bertemu dengan kedua kakak beradik itu di film Iya, Backstage. betul, betul. Cukup, itu udah menjawab sedikit kok. Gitu. Oke, aku akan pilih pertanyaan lagi dari teman-teman Sobat 21. Nih, dulu cita-citanya mau jadi apa sih, Kak? Karena pasti Aduh. penasaran, soalnya apa profesinya banyak nih. Jadi sebenarnya cita-citain itu dulu apa? Jangan-jangan malah gak ada yang sekarang malah cita-citanya. Wah, dulu sama sekali nggak ada cita-cita buat jadi aktor atau jadi pemain. Aku tuh dulu orangnya pemalu.
Oke. Jadi yang bisa bikin aku ngobrol tuh jujur aku tuh utang sama acting. Aku belajar teater, aku belajar percaya diri itu sebenarnya waktu aku belajar acting gitu. Dulu untuk Hmm. urusan ngobrol atau even suara aku tuh dulu cempreng, gak ada tebel-tebelnya. Mungkin Mm-mm. makanya waktu jadi penyanyi gila ya jalannya tiba-tiba maksudnya pada saat aku belajar teater teman-teman yang belajar waktu itu menurut aku mereka menanggapinya nggak terlalu serius. Nah, aku tuh orang Oke. yang suka belajar dari dasar banget. Misalkan yang diperlukan untuk menjadi seorang aktor adalah suara, artikulasi, latihannya ini. Aku tuh bisa ngelakuin itu tiap hari. Yang menurut Oke. orang-orang apaan sih nih anak? Ini tuh udah kayak lu nggak usah kayak begini nanti juga bisa jadi pemain gitu. Nah, akhirnya aku belajar vokal, aku belajar sempat bukan belajar nyanyi ya, lebih ke artikulasi sama vokal. Ya Mm-mm. akhirnya malah kepake juga untuk arah, Oke. kepake juga untuk di bidang musik gitu. Dulu cita-citanya awal itu adalah SMA aku pengen jadi pemain bola. Jadi Tapi, jadi tapi ya eh tapi takdir berkata lain. Jadi awalnya pengen jadi pemain bola karena waktu SMP aku sempat masuk SMA itu karena aku ngomongnya jago lah, jago main bola. Ya jadi dulu waktu masuk SMA itu kepala sekolahnya ngasih aku masuk ke sekolah karena waktu itu aku jago main bola. mm-mm. Aku menangkap gitu. Waktu SMA, lulus SMA, mama memutuskan. Jadi mamaku tuh kerja di luar gitu dan mama bilang mau di sana apa di sini? Kalau di sini mau kerja apa? Gitu. Oh, Sampai akhirnya ada temen aku yang syuting FTV. Kayaknya seru deh gitu dia diem ikut casting sendiri tuh, ikut casting sendiri dari kenekatan nekat nyoba dapat jalan banyak dari Tuhan. Ya udah akhirnya aku oke, kayaknya jalan aku untuk menjadi seorang aktor, oke kita akan terjun langsung deh untuk di film gitu. berarti sebenarnya tidak bermula dari cita-cita ya, terus kemudian karena jalannya, memang sudah jalannya Kak, berarti. eh, Kayak bahasa kamu kan ngomongnya kalau kepepet jadi bisa, nah ini awalnya kepepet. Betul, nggak jalannya juga sih, udah jalannya aja emang. Gitu. Oke, sekarang kita akan ngobrolin balik tentang apa yang kita alami sekarang, yaitu pandemi ini. Gitu. Oke. Apa sih yang bakal mau banget dilakuin pertama kali, misalnya ketika semua ini sudah normal? Mijit. Kenapa dong? Ya di pandemi sekarang kan nggak bisa, ya nggak bisa mau mijit juga khawatir ya gitu, mau pergi Iya, mau soalnya kemana sentuhan langsung. sentuhan langsung. Jadi ya kalau yang dibilang yang pengen banget mah mijit karena apa ya, aku suka banget pijit. Maksudnya kalau syuting capek, refreshing aku tuh ya cuman refleksi, mijit gitu, nggak perlu yang lain. Pada saat pandemi datang kayak ini mau olahraga kalau pegel atau capek nggak bisa kemana-mana, mau mijit gimana caranya, ya udah kayak aku bilang kalau ini udah selesai dan semuanya buka dan kembali ke normal, aku mau mijit, harus massage. Kalau nonton bioskop, kalau udah buka Nah, lagi, itu juga. Aduh, bener-bener ini bingung mau nonton ya. Akhirnya cuma bisa nonton dari Netflix dan teman-temannya aja. Udah pengen banget nonton bioskop, hangout di bioskop, eh, nongkrong di teras. oh oke. Bah iya sih, jadi kangen ya sama bioskop ternyata. Iya, nggak ada Terus, bioskop tuh kita baru ngerasain hal-hal kecil yang dulu sering kita lakuin, sekarang baru berasa berarti baru sekarang. Kayak pergi bioskop, pergi nge-mall, ngeliat-liat doang. mm-mm. Dulu Even padahal cuman kayak, kayak iya, kayak apa ya, maksudnya kayak eh dulu kayak kita bisa mungkin nanti kalau the new normal
mau salaman, mau pelokan, maksudnya kayak, hai bro, segala macam. Kita akan udah lebih menjaga jarak karena kita tahu pandemi corona ini. Betul. Jadi we're shifting into something. Jadi kayak ada new normalnya lagi kan setelah semuanya selesai. Ngobrol-ngobrol bioskop, Iya, emang biasanya berapa kali sih, seberapa sering nih ke bioskop? Ayo. ya kalau misalkan aku pokoknya setiap kali lumayan sering tuh asal nggak syuting ya. Kalau syuting kan Mm-mm. pasti kegiatannya sebulan, cuman sehabis kelar syuting tuh pasti aku akan menyempatkan diri untuk nonton ke bioskop. Ya kalau misalkan sudah ada beberapa film favorit yang kelewat, biasa aku beli Blu-ray-nya. Gitu. Mm-mm. Oke. Apa sih Kak genre favoritnya Kak Roy? Film? Aduh, kalau genre favorit sih, oh aku suka film-film history. Contohnya? Kerajaan, Oke. Lord of the Ring. Lord of Heeh. the Ring itu salah Kolosal. satu favorit. Kolosal, atau yang based on true story, biasa bentuknya Dark Water, yang apalagi ya, waktu itu aku nonton komedi juga suka, kayak waktu itu aku nonton Kiki, Three Idiots. Favorit soalnya, kalau favorit sih untuk menghibur action lah, apalagi ya Oke. Avenger. Iya. Tidak bisa dibilang tidak. Itu Tidak sangat bisa tidak menghibur. tidak, terlalu menghibur. Iya, betul. Itu sulit itu kalau dibilang Avenger tidak menghibur tuh sulit. Iya. Orang mana yang bilang Avenger jelek? Betul juga sih. Bingung ya kayak, kamu butuh film seperti apa nak untuk bagus kalau Avengers aja Untuk, jelek? wah iya, kurang layar, kurang lebar. Efeknya kurang banyak, apa gimana? Iya. Oke, sekarang untuk kita udah mau menyampai ke penghujung acara nih, penghujung ngabuburit asik kita. Aku punya tantangan buat Karoy. Aduh, Kita. ada apa nih? Ada apa nih? Jadi kita bakal nyanyi. Nah, tantangannya Kita ya, enggak, kita loh, bukan kita aku. loh, nggak bisa udah ngomong kita. Enggak, yang akan nyanyi Karoy dan aku akan memberikan tantangannya gitu maksudnya. Aduh, nyanyi apa nih? Jadi tantangannya gini, aku akan Hmm, ngasih satu kata, nanti Karoy akan nyanyiin kayak misalnya, pokoknya kata-kata itu harus ada di part yang dinyanyiin itu. Oke, Kebayang nggak? Jadi contoh. gini, misalnya contohnya, aduh aku mau nyanyi tapi takut salah, jadi oke aku nggak usah nyanyi ya. Jadi misalnya kata-katanya, kata-kata dari akunya adalah jiwa. Nah, terus Karoy akan nyanyiin part lagu awal dan akhir yang pastikan satu dalam jiwa meski tidak bersama gitu. Tapi Oh, oh, oke. dinyanyiin. Oke, 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 oke. Oke, kita coba ya. Kita Oke, coba. kata-katanya gampang kok. Gitu. Lagunya Oke. boleh lagu apa aja, tapi ini semua bahasa Indonesia sih, jadi nggak mungkin tiba-tiba lagu Inggris. Oke, Gitu. oke. Oke, kata pertama adalah ketika. Tar dulu, aku pikir. Ketika cinta bertasbih, na 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 na, tolong Oke, tepis daraku. Maaf ya, aku nggak hafal semuanya. oke, berhasil. Satu lagi, bukan satu lagi, masih ada. Kedua, Oke. jika. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Nah, Oke. curang ya, itu judulnya aja udah jika. Jika. Ah, itu bener tuh. Ketika mimpimu yang begitu indah. Bondan, iya aku lupa itu. Aku suka lagu itu. Jika berhasil, kita pindah ke kata selanjutnya. Di mana? Di mana kamu, Ih, di mana di sini? Oh, lagu kangen band dikasih. Kamu di mana? oh, Dengan siapa? Makasih betul. loh sarannya. Nah, Oke, kata selanjutnya. Ruang. 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 Clue. Lu, Di lagu arah ada yang ruang. ruang. Di lagu arah.
Aku malu. Ada ya. Kasihkan satu dalam rasa, pastikan Mundur ke satu. depan. Nggak nyampe Ke re. depan. Nggak nyampe. Eh, aduh ampun. Akankah kita selalu ada? Oh, Anak. bernafas dalam ruang yang sama. Betul. Akankah kita selalu satu? Bertukar Oke. aksara. Oke? Oke. Satu Berhasil. terakhir banget. Oke. Kata terakhir. Makan. Makan. Wah. Aku ingat. Makan sendiri. Emang apa lagi sih, kok kata-katanya gak ada yang makan gak makan asalku. Iya, itu lagunya Slank. Apa lagi? Coba selain slang sama nggak lagu dangdut, apa yang ada kata makan? Mungkin ada kali ya lirik lagu ya, ada kata-kata makan hati di tengahnya. Ada nggak ya? Lagu-lagu galau. Aduh, kayaknya gak ada deh lagu-lagu galau apa yang ada kata makan ya. Oke, berhasil. Oke, ye. Aku berhasil. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup semuanya ini. Ini it's a personal questions. Jadi kalau misalnya diharuskan untuk memilih, Kak Roy sendiri lebih suka dipanggil aktor atau dipanggil penyanyi dan kenapa alasannya? Lebih suka dipanggil untuk aktor ya. Aku karena mulai dari awalnya emang di film. Menurut aku goal aku untuk menjadi untuk bekerja di bidang film tuh masih panjang. Aku masih harus belajar banyak. Jadi pada saat udah orang misalkan panggil emang Roy itu aktor, berarti aku sudah berhasil menjalankan pekerjaan aku. Jadi aku masih stick kalau aku tuh ya aktor. Aku senang menjadi seorang aktor. Tapi kalau dibilang menjadi penyanyi itu kan tantangan baru juga, dan aku punya punya kenikmatan yang berbeda untuk menjadi seorang aktor, untuk menghibur sebagai seorang aktor dan menghibur sebagai seorang penyanyi. Oke, berarti jika harus memilih, tetap memilih untuk disebut sebagai seorang aktor. Seorang aktor. Siap, mantap. Oke, Kak Roy boleh pesan-pesan untuk Sobat 21 untuk tetap semangat Ramadan, di rumah aja dan sebagainya untuk penutup Ngabuburit Asik kali ini. Silakan. Oke, buat semua sahabat 21, selamat menjalani puasa. Kita tahu keadaannya lagi nggak enak, harus lockdown, kita belum bisa ketemu sama saudara-saudara kita, mungkin yang mau mudik juga nggak bisa. Tahan dulu, karena ini untuk kebaikan bersama. Please be safe, selalu sehat, dan jangan lupa untuk semangat terus dan optimis terus. Ini semua akan kembali ke normal. Sehat-sehat selalu buat semuanya, sahabat 21. Thank you udah terima di kasih sini. banyak. Thank you ya, udah ajak Makasih ya, kita Kak, udah ngobrol-ngobrol. Ngabuburit asik sama kita. Stay safe, Kak. Bye-bye. Thank you, Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.